Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitabul Adab nomor 5170. Di mana Nabi SAW bersabda, man khabbaba ala mri'im zawjatahu aw mamlukahu falaysa minna. Barang siapa yang merusak ikatan baik seorang laki-laki dengan istrinya, begitu pula seseorang sama sahayanya, maka dia bukan dari golongan kami. Al-Haythami mengangkat hadis ini dan beliau mengatakan bahwasanya merusak seorang wanita agar terpisah dari suaminya atau merusak seorang suami agar terpisah dengan istrinya adalah jelas-jelas dosa besar. Alasannya karena hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi SAW menitik beratkan dan mengancam bahwasanya siapapun yang merusak hubungan suami istri dan juga merusak hubungan antara seseorang majikan dengan sahayanya, atau bisa masuk kategori siapapun yang punya akad resmi pegawai sama atasannya atau perusahaannya, maka Nabi SAW ancam dengan bukan dari golongan kami. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menikah dengan sangat mudah. Terbukti dalam hukum syariat kita, teman-teman sekalian, karena mudahnya sampai hanya membutuhkan syarat-syarat sederhana. Setelah mengkhitbah, kita bicara langsung proses akad nikahnya, adanya mahar, adanya 2 saksi, adanya kalimat akad, adanya wali perempuan, dan kalimat akad kurang dari 5 menit. Saya nikahkan kamu, seperti seakan-akan wali perempuan mengatakan, ini dulu anak ini selama ini di bawah tanggungan saya. Saya yang nafkahi, saya yang lindungi, saya yang bertanggung jawab depan Allah hari kiamat. Saya akan serahkan ke kamu ya. Terima enggak? Ya, saya terima. Laki-laki itu mengatakan. Dan ini kalimat Allah sebutkan dalam Al-Quran, mitsaqan ghalidha. Kalimat ini transaksi ya, atau serah terima ini, si ayah perempuan menyerahkan anak perempuannya untuk dibawa. Silakan kamu yang tanggung jawab sekarang. Bukan lagi saya. Kepatuhannya pun di tanganmu sekarang. Izin keluar rumah di tanganmu. Kamu yang makanin, kamu yang kasih makan, minum, tempat tinggal, tanggung jawabmu. Depan Allah pun kau tanggung jawab. Seperti itulah. Allah mengatakan mitsaqan ghalidha, akad yang sangat kokoh. Nah, Allah teman-teman sekalian, pada saat mengatakan mitsaqan ghalidha, itu adalah akad yang kokoh. Artinya seperti kalau kita merusak antara seorang suami dengan istrinya sehingga terjadi perceraian atau membenci pasangannya, maka seperti kita sedang merusak antara anak sama orang tuanya. Karena tadi si ayah sudah nyerahkan anak orang perempuannya itu. Jadi sama saja sedang merusak itu, sementara kedudukan suami di atas orang tua bagi wanita. Jadi ini bukan hal yang biasa. Syaitan seringkali membisikkan di jiwa sebagian orang yang lemah secara keimanan untuk mengganggu pasangan orang lain. Karena banyak pertimbangan. Pertama, mungkin dalam hal biologis lebih mudah. Karena gadis beda dalam hal biologis dengan orang yang sudah berumah tangga. Sehingga lebih mudah untuk melakukan hubungan biologis, maka terjadilah gangguan-gangguan ke rumah tangga orang. Atau kalau pihak laki-laki, perempuan yang mau mengganggu suami orang, maka dia berpikir ini sudah mapan, punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan, punya pengalaman. Maka itu sebab-sebab yang membuat orang banyak mengganggu dan ditunggangi oleh syaitan. Tapi teman-teman sekalian, hal ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita, diharamkan dalam agama, nggak boleh. Kalau sudah jadi istri orang, hapus di benak antum. Mau cantiknya seperti bidadari pun habis ceritanya. Kecuali memang dasarnya akadnya sudah batal. Cerai normal, udah jadi janda, itu lain. Gitu kan? Begitu pula dengan misalnya akhwat kita seorang wanita mau menjadi pasangan seorang laki-laki yang sudah beristri.
Maka dia tidak boleh merusak hubungan antara suami itu dengan istrinya. Nggak boleh dia jelek-jelekkan. Dia kalau mau masuk, dia masuk. Dan dia masuk dengan cara baik-baik ke rumah tangga orang. Dia harus bisa mengalah, bisa mengerti. Karena dia akan jadi pendatang baru di situ. Dia harus menambah kebahagiaan rumah tangga yang sudah ada, bukan merusaknya. Sebagaimana nanti ada beberapa poin yang akan kita jelaskan berhubungan dengan masalah itu. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa menipu dan merusak hubungan seorang hamba sahaya dengan Tuhannya, atau dengan tuannya, dengan tuannya, bukan bagian dari kami. Dan siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, bukan juga dari golongan kami. Ini riwayat lain. Kalau tadi riwayat Abu Daud, ini lafadznya riwayat Imam Ahmad, riwayat Bazzar, Ibnu Hibban, An-Nasai, dan juga Al-Baihaqi. Di sini terbalik lafadznya, siapa yang merusak hubungan antara seorang majikan sama hamba sahayanya, bukan dari golongan kami. Dan siapa yang merusak hubungan antara seorang istri dengan suaminya, bukan dari golongan kami.